Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas. Jelas, jelas. Assalamualaikum. Salam. Yang Nurul punten di kohos. Yang Nurul di kohos. Siapa lagi? Udah ini Ustaz. Halo. Iya. Oren. Dari hiji-hijinan nih. Baru 12. Hiji-hijinan. Ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Amin. Yang di Zoom juga mudah-mudahan ada berapa ini? Ada 900 partisipan di Zoom, mudah-mudahan selalu Allah jaga. Yang di mana lagi, di Facebook, yang di baik yang nonton live ataupun yang nonton besok-besok
jejak digital kita di internet dan juga di YouTube dimanapun. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pekan ketiga hari Rabu ini seperti biasa tema kita kajian Asmaul Husna, tematik tentang Asmaul Husna. Dan insya Allah judulnya untuk hari ini Allah Al-Hafiyy, baik haknya yang dua harokat atau faknya yang dua harokat. Dua-duanya Allah sebut di dalam Al-Quran, baik Al-Hafiyy atau Al-Hafiyy. Kata yang sama kalau ada orang yang hafal Al-Quran, Hafiz, Al-Hafidh. Ar-Rahmat Al-Hafidh misalnya, Ar-Rahmat yang hafal Al-Quran. Amin, insyaallah. Dan Asmaul Husna Al-Hafidh ini atau Al-Hafidh boleh disematkan ke manusia walaupun tidak diawali dengan penghambaan. Jadi boleh memberi nama anak Hafiz tanpa harus pakai Abdul Hafidh atau Abdul Hafidh. Bahkan di dalam Al-Quran boleh juga seseorang menamakan dirinya sendiri, memberi sifat untuk dirinya sendiri Hafiz. Dalam kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam di surat Yusuf, beliau kalau bahasa sekarang melamar pekerjaan begitu ya. Yusuf, nah ayat ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun alim. Nabi Yusuf beliau berkata, jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, Menko apa tadi sekarang, Menko Saurus, segala diurus, Menko Kesra mungkin ya, Menko Kesra, kesejahteraan, urusannya menyimpan harta, mengendalikan uang, bendahara. Bendahara itu making money, hunting money, saving money gitu ya. Bendahara. Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir. Penggalan ayat ini jadi dalil bahwa boleh kita melamar pekerjaan, minta pekerjaan. Jadikan aku bendahara, Chief Finance Officer perusahaan, CFO. Jadikan aku direktur finance di perusahaan Anda. Oke, tapi apa kompetensi yang Anda miliki? Inni hafizun alim. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Hafizun alim. Surat Yusuf ayat 55 menjadi dalil orang yang menyebut kompetensi dirinya bukan dalam rangka menyombongkan, tapi meyakinkan orang bahwa kita mampu ada di posisi yang ditawarkan atau ada posisi yang memang kita inginkan. Nah, bagaimana hukumnya kampanye pilih saya, pilih saya?
Dan kurang lebih begitu. Ini posisinya bukan posisi di perusahaan, tapi posisi jabatan publik. Selama punya kapasitas, dia menawarkan diri untuk ada di posisi itu. Ya, surat Yusuf ayat 55 bisa menjadi argumen dasar. Tapi kalau tidak punya kompetensi, hanya sekedar menginginkan fasilitas, tidak mau bekerja, maka meminta jabatannya akan menjadi sebuah kehinaan. Abu Dzar Al-Ghifari, beliau pernah datang ke Rasulullah SAW, kemudian minta diangkat supaya jadi wali, bukan wali gitu ya, tapi wali itu artinya gubernur lah kalau bahasa kita. Ya Rasulullah, angkat aku jadi gubernur, angkat aku jadi pejabat, angkat aku jadi orang yang mengurusi urusan rakyat. Kata Rasulullah, Abu Dzar, kau ini menurutku lemah, bukan tokmol Rasulullah, tapi apa adanya. Beliau menyampaikan bahwa kompetensinya tidak cocok Abu Dzar untuk jadi seorang pejabat publik. Lemah bukan dari sisi fisiknya, tapi lemah dari status atau pandangan orang terhadap Abu Dzar. Karena Abu Dzar latar belakangnya juga dari kabilah Al-Ghifari, rampok, narapidana. Jadi memang Rasulullah tidak mengangkat Abu Dzar yang punya latar belakang. Walaupun Abu Dzar bukan perampok, tapi latar belakangnya perampok. Jadi miris kalau misalnya yang dulunya merampok, koruptor, kemudian pengen jadi pejabat. Ini saya nggak bilang begitu. Rasulullah ketika bicara tentang Abu Dzar, kata Rasulullah, kau itu lemah, wahai Abu Dzar. Lemah bukan fisiknya, kuat fisiknya. Pernah Abu Dzar jalan kaki dalam perang Tabuk sendirian di belakang. Kata Rasulullah, mudah-mudahan itu Abu Dzar. Kun Abu Dzar, mudah-mudahan itu Abu Dzar. Ternyata benar Abu Dzar. Kalau kau meminta ini wahai Abu Dzar dalam keadaan seperti sekarang, Rasulullah khawatir Abu Dzar kemudian malah mendapatkan kehinaan. Jadi yang dilarang bukan menawarkan diri untuk mendapatkan satu jabatan, karena dalam ayat 55 ini menawarkan diri, ij'alni, jadikan aku. Sama seperti orang melamar pekerjaan, kan dia minta posisi, dia minta jabatan. Tapi yang tidak boleh adalah kalau meminta padahal dia sadar, dia tahu bahwa dia tidak mampu. Itu intinya, itu harus tahu diri. Kalau minta harus tahu diri, tapi kalau ditunjuk, insya Allah banyak yang membantu. Sama untuk imam sholat, betul. Semua kepemimpinan konsepnya seperti itu. Semua jabatan konsepnya seperti itu. Pemahaman kepemimpinan dalam rumah tangga ya tidak jauh berbeda begitu ya. Saya mau ngambil anak bapak, tahu diri saya. Sama lah kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau yang tas kedua istri tacan Pak, bisa nih bapak kita tacan. Saya lagi. Qala ja'alni ala khazainil ardh. Inni, kata Nabi Yusuf, inni hafizun alim. Jadi nama Hafiz boleh disematkan untuk manusia tanpa harus diawali dengan Abdul. Itu maksudnya. Kata Hafiz boleh disematkan. Dan juga di ayat yang lain, Awwabun Hafiz dalam surat Qaf. Ini sebagai dalil bahwa Asmaul Husna atau nama Al-Hafidh boleh disematkan kepada manusia, boleh jadi nama tanpa harus ada kata Abdul di awalnya. Dalam surat Qaf ayat 32,
Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Dari ayat 31, dan surga didekatkan kepada orang yang bertakwa di tempat yang tidak jauh dari orang-orang bertakwa. Jadi Masya Allah, kalau di dunia orang bertakwa itu mendekat ke surga, kalau sudah di akhirat, surga yang didekatkan oleh Allah untuk orang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Karena jarak manusia dengan surga, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, ada hadis begini. Baunya surga, kita pernah sampaikan ini ya. Parfumnya surga, baunya surga itu bisa tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Coba tarik nafas, kecium lah, udah jauh kan ya. Lebih jauh dari 500 tahun perjalanan. Kita mendekat semampu kita, tapi di akhirat Allah akan mendekatkan surga kepada orang yang bertakwa. Mana yang lebih jauh jaraknya antara kita yang mendekat ke surga atau surga yang didekatkan kepada kita? Surga yang didekatkan kepada kita. Jadi semua balasan dari Allah itu selalu berlipat-lipat, selalu dilipat gandakan. Kita mendekat ke Allah selangkah, Allah akan mendekat kepada kita sehasta. Ini hasta ya, sehasta. Kita mendekat sehasta, Allah akan mendekat sedepa. Kita mendekat sedepa, maka Allah akan berjalan. Tapi jangan bayangkan jalannya seperti jalan manusia. Kita berjalan mendekat ke Allah, maka Allah akan berlari. Di dunia kita mendekati surga, di akhirat surga yang didekatkan untuk kita, dan tidak jauh. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Inilah yang dijanjikan kepada orang bertakwa, kepada kalian, yaitu kepada hamba yang selalu kembali kepada Allah, hafiz, dan hamba yang hafiz, hamba yang memelihara, menjaga semua peraturan-peraturannya. Siapa hamba yang awwabin hafiz? Hamba yang takut kepada Allah saat dia tidak terlihat oleh manusia, dan hamba yang datang kepada Allah dalam keadaan bertaubat. Nah, al-hafiz maknanya secara bahasa. Nah, kalau kita lihat kamus, hafidho yahfadhu itu lawan kata dari nasiya dan ghafala. Lawan kata dari lupa atau lalai. Jadi orang yang tidak hafal, lupa. Kita sedang jadi imam, kemudian membaca surat apa misalnya? Surat An-Naba. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun. Karena tidak hafal, namanya lupa, nisyan. Atau lalai, orang yang tidak menjaga bacaannya, ingatannya, kemana wae akhirnya? Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun, kalla law ta'lamuna. Itu malalai itu kan. Hafal, saking hafalnya campur-campur. An-Naba'nya hafal. Satu lagi surat apa itu? Kausar, At-Takasur. Lalai. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin lupa, dan Allah tidak mungkin lalai, karena Allah Al-Hafiz atau Al-Hafiz. Secara bahasa, Al-Hafiz ini yang maha menjaga,
Apa saja yang dijaga nanti kita bahas satu persatu. Lupa tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi manusia pasti dan harus. Bahkan kadang lupa itu jadi nikmat. Lupa itu jadi nikmat. Kalau kita tidak dikasih lupa, mungkin kita nggak mau makan. Pulang dari hutan, misalnya pulang dari kamar mandi, kemudian melihat ada sesuatu yang gak enak, kemudian kita ke dapur masak, dan pas mau makan, setiap mau makan selalu ingat yang ada di kamar mandi tadi. Alhamdulillah, kita pernah mengalami kejadian yang gak enak. Alhamdulillah, Allah kasih lupa. Kalau tidak dikasih lupa, ya susah hidup kita. Bahkan dengan lupa kita bisa dapat pahala. Dengan lupa kita bisa dapat pahala. Karena kalau tidak ada lupa, kita nggak butuh lagi namanya murojaah, mengulang-ulang hafalan. Kalau tidak ada lupa, tidak ada yang namanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah karena manusia punya sifat lupa. Dengan lupa kita bisa dapat pahala. Lalai, nah ini juga sifat manusia ya, sifat kita. Nisyan dan lalai yang tidak mungkin terjadi kepada Allah Subhanahu. Al-Hafiz atau Al-Hafidh, Allah yang maha menjaga, yang tidak pernah lupa, yang tidak pernah lalai. Beberapa ayat di dalam Al-Quran menyebut Asmaul Husna ini, menyebut Asmaul Husna Al-Hafidh dan Al-Hafidh. Dalam 3 surat, Hafidhun, Hafidhun, Hafidhun. Dan dalam 3 surat yang lain, Hafidh, Hafidh, Hafidh. Tadi kita sampaikan, mau ya-nya, mau fa-nya yang 2 harokat atau ha-nya yang 2 harokat, boleh dua-duanya. Dalam surat Hud ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna rabbi ala kulli syai'in hafiyun. Sesungguhnya Tuhanku ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, hafiyun, sangat-sangat menjaga. Segala sesuatu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saleh dan salehah, punten. Mana yang lebih susah buat kita, buat manusia ya, bukan buat Allah. Mana yang lebih susah? Memiliki sesuatu atau menjaga sesuatu? Mana yang lebih bikin capek? Mana yang lebih panjang kerjanya? Menjaga. Mencipta atau menjaga yang paling susah? Bikin sesuatu atau menjaga yang sudah kita bikin? Menjaga. Allah Al-Khaliq, tapi Allah juga Al-Hafidh. Allah yang menciptakan dan Allah juga yang menjaga ciptaan. Tapi buat Allah, baik mencipta ataupun menjaga sama-sama mudah. Buat kita, ini buat kita, buat manusia, maintenance itu jauh lebih berat. Menjaga kebutuhan rumah tangga, langsung direspon dengan siri. Susah betul. Daripada menemukan pasangan, menemukan susah juga. Gak mudah juga. Tapi mungkin mencari pasangan ya 3 tahun, 10 tahun, menjaganya berpuluh-puluh tahun, seumur hidup. Menghafal dengan menjaga hafalan. Mana yang lebih susah? Lebih panjang. Lebih susah, lebih panjang. Memiliki anak atau menjaga anak? Mana yang lebih susah antara apalagi ya?
memiliki nikmat Islam atau menjaga nikmat Islam. Menjaga nikmat Islam. Kita butuh Allah Al-Hafiz, karena Allah yang bisa membantu kita dalam memaintenance semua yang sudah Allah berikan. Kita punya majelis ilmu, majelis ta'lim, gampang bikin majelis ta'lim. Mudah, sangat mudah sekali. Tapi menjaganya itu begitu panjang, sehingga kalau mengandalkan penjagaan kepada manusia, mengabaikan bahwa Allah punya nama Al-Hafiz dan Al-Hafiz, capek sendiri. Menjaga sesuatu yang jauh dari jangkauan kita, kalau tidak mengandalkan Allah, sulit kita menjaga. Anak dititipkan di pesantren jauh dari jangkauan, gitu ya. Kalau bukan kita titipkan kepada Allah yang Maha menjaga, atau kalau di pesantren sedikit tenang karena lingkungannya agak kondusif, ya, walaupun belakangan rada disorot pesantren. Itulah ya. Misalnya, Bu, teteh mau kuliah kemana teh? Ke Amerika. Kenapa di Amerika? Pokoknya jurusan ini tidak ada di dunia, hanya ada di Amerika. Jurusan apa? Jurusan nuklir. Nanti ada ikatan dinasnya juga, misalkan kita maka ada nuklir. Ada tidak sih di kita nuklir? Jurusannya, kerjanya juga. Oh iya betul. Misal, ada ayah di Indonesia yang ada misalnya hanya di sana. Berangkat anak kita dan penjagaannya jauh dari jangkauan tangan kita, maka Al-Hafiz atau Al-Hafiz ini jadi sandaran kita semua. Bu, Bapak mau pergi dulu ya? Kemana Pak? Ya ada dinas kunjungan kunker kemana? Kunker ke luar negeri. Dengan siapa? Dengan teman kantor. Hari Ibu diajak ke jauh. Kenapa? Ya jauh soalnya nggak ada fasilitasnya. Sebaik-baik yang bisa menjaga pasangan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengandalkan teknologi semata, ada saja gitu ya, celahnya, ada saja caranya, ada saja sebabnya. Kemudian peristiwa yang membuat kita sadar bahwa sebaik-baik penjaga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Punya toko di seluruh Indonesia, sulit untuk menjangkau, keliling capek, ongkos mahal. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Menjaga kesehatan. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Tuhanku atas segala sesuatu sangat menjaga. Kalau kita lihat ayatnya, surat Hud ayat 57. Surat Hud itu surat ke-11 ayat ke-57. Saya hanya memotong saja. Nah, ini kisahnya Nabi Hud. Kata Nabi Hud, fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum wa la tadurrunahu syai'a inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Jika kalian berpaling, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah wahyu yang telah disampaikan kepadaku untuk kalian, dan Tuhanku akan mengganti kalian dengan kaum yang lain, dan kalian tidak dapat memberikan madarat kepada Allah sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku maha
pemelihara segala sesuatu. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Kemudian dalam surat Asy-Syura juga sama, walladzina takhadhu min dunihi awliya Allahu hafizun alaihim. Dalam surat Saba 21, wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz, dan Tuhanmu atas segala sesuatu sangat menjaga. Ini menarik. Dalam surat Yusuf, kita lihat ya ayatnya, surat Yusuf ayat 64. Kita tahu kisah Nabi Yusuf, kisah tentang anak yang berpisah dengan orang tuanya dan anak yang pergi meninggalkan orang tuanya, kemudian mencari anaknya yang lain. Di surat Yusuf ayat 64, Nabi Yakub ketika menitipkan adiknya Yusuf, Bunyamin, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qablu fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Kata Nabi Yakub, bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepada kalian kecuali seperti aku telah mempercayakan Yusuf kepada kalian dulu. Dan Allah sebaik-baik penjaga, dan Allah Maha Penyayang di antara para penyayang. Fallahu khairun hafidhah. Dan kalau Allah sudah menjaga seperti Allah menjaga Nabi Yusuf. Jadi saat Yusuf dititipkan oleh Yakub kepada kakak-kakaknya, kemudian dilempar ke dalam sumur, dibully kalau bahasa kita, istilahnya sibling rivalry. Ada persaingan antara saudara bersaing supaya dapat perhatian bapak. Bapak kita nih terlalu memperhatikan Yusuf. Gara-gara Yusuf, wajah bapak kita itu jadi terhalang. Persaingan antar saudara. Kemudian kata Nabi Yakub, aku akan titipkan Yusuf. Dan kepada Bunyamin juga seperti itu. Aku akan titipkan Bunyamin kepada kalian. Kita insya Allah ya sudah tahu cerita Nabi Yusuf begitu ya. Cerita Nabi Yusuf. Jadi setelah Nabi Yusuf jadi pejabat, kemudian kakak-kakaknya datang dan membarter barang yang mereka miliki dengan bahan pangan. Ternyata saat mereka pulang, bahan pangannya, makanannya nggak ada. Justru barang mereka dikembalikan. Dan karena barangnya dikembalikan, akhirnya mereka balik lagi, kemudian membawa Bunyamin, membawa adik mereka, saudaranya Nabi Yusuf, satu ibu satu bapak. Kata Nabi Yakub, bagaimana aku bisa mempercayakan Bunyamin kepada kalian kecuali aku akan mempercayakan seperti Yusuf kepada kalian juga. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi kepada Bunyamin, saya sudah titipkan Bunyamin hanya kepada Allah saja. Karena Allah lah sebaik-baik yang menjaga orang, bukan kalian. Saat kita menitipkan keluarga kita, anak kita ke satu sekolah, lembaga pendidikan, fallahu khairun hafidhah wa huwa arhamur rahimin. Sebaik-baik yang menjaga keluarga kita. Dalam surat Al-Hijr, kalau Allah sudah menjaga beragam upaya, semua cara yang dikerjakan, yang dilakukan oleh manusia untuk merusak, itu nggak efek. Seperti Allah menjaga Al-Quran.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, Al-Quran yang mengingatkan, wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang kepadanya menjadi penjaga. Kalau Allah sudah menjaga sesuatu, Allah akan melindungi. Bukan berarti kalau dilindungi itu tidak ada gangguan sama sekali, bukan. Jadi jangan dibayangkan kalau Allah sudah menjaga kemudian tidak ada yang menggoda, ya, ibu. Wadah, suaminya pergi, ya Allah, saya titipkan, tolong jaga suami saya. Arti bukan berarti suaminya tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menggoda, bukan. Tapi saat kita menitipkan kepada Allah, seperti Allah menjaga Al-Quran. Adakah orang yang ingin merusak keaslian, keautentikan Al-Quran? Banyak. Tapi dari dulu sejak turun Al-Quran sampai hari ini, semua bentuk perusakan itu tidak mempan. Semua bentuk kerusakan atau orang-orang yang berusaha memasukkan satu huruf ke dalam Al-Quran, mengambil satu huruf dari Al-Quran, menambahkan surat ke Al-Quran, atau mengurangi surat dari Al-Quran, semuanya ketahuan, dan Al-Quran tetap terjaga. Jadi dijaga oleh Allah bukan berarti tidak akan ada gangguan sama sekali. Gangguannya jadi tidak mempan. Nabi Yakub menitipkan Yusuf ke Allah. Pertanyaannya, apakah Nabi Yusuf tidak mengalami gangguan? Banyak. Banyak. Dari mulai gangguan dari kakaknya sendiri, ya, itulah. Jujur langsung kan itu. Hiji-hiji, sesuai dengan cerita dan kronologinya. Satu, dilemparkan ke dalam sumur. Kemudian setelah diangkat dari sumur, dijual oleh kakaknya. Wasyarawhu bitsamanin bakhsin, dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang begitu murah. Darahima ma'dudatin, beberapa dirham yang mudah untuk dihitung. Wasyarahu bitsamanin bakhsin, darahima ma'dudah, ya. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka merasa tidak perlu dengan Yusuf. Dimusuhi, masih hidup. Kemudian dijual jadi budak, masih bertahan. Tinggal di dalam istana, bekerja, yang tadinya anak disayang manja oleh bapaknya, sekarang bekerja jadi budak di dalam istana kepada majikannya, masih bisa bertahan. Bukan berarti tidak ada gangguan, tapi penjagaan Allah lah yang membuat Yusuf ketika diganggu tetap bertahan, tetap kuat. Sampai di istana tumbuh dewasa, nah barulah terjadi apa yang tadi disebutkan. Masuk dalam kamar, ditutup semua pintu, wa ghallaqatil abwaba, kemudian digoda, wa qalat haytanaka, diriku untukmu. Tapi yang terjadi karena Allah yang menjaga Yusuf, maka Allah menghindarkan Yusuf dari godaan Zulaikha. Selamat dari godaan Zulaikha, ternyata belum selesai gangguannya. Justru dikriminalisasi, gitu ya. Dikriminalisasi. Kata istrinya, kata majikan perempuannya, Yusuf ini mau apa? Kalau sekarang istilahnya sexual harassment, pelecehan seksual. Tolong lindungi harkat dan martabat keluargamu, wahai suami. Karena Yusuf ini sedang mau melakukan pelecehan seksual. Ternyata ada saksi, dan saksi membuktikan yang bersalah bukan Yusuf, yang bersalah adalah istrinya Al-Aziz. Kata Al-Aziz, kata
suaminya, inna kaidakunna azim. Sungguh tipu dayamu itu begitu dahsyat. Inna kaidakunna azim. Di sisi yang lain, di ayat yang lain, saat Allah menggunakan kata kaid, kaid itu artinya tipu daya. Tapi tipu daya ketika Allah sematkan kepada syaitan, Allah sebut tipu daya syaitan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu begitu lemah. Tapi ketika Allah sebutkan tipu daya dan disandingkan dengan wanita, Allah sebut kata sifatnya azim. Tipu daya wanita itu dahsyat, tapi tipu daya syaitan itu lemah. Itu sebabnya syaitan sering menggunakan wanita untuk jadi sarana tipu daya. Perantara betul. Karena kalau syaitan langsung face to face dengan orang beriman, lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tapi kalau lewat perempuan dan perempuannya sudah jadi setan, itu mengerikan. Inna kaidakunna azim. Kata suaminya, kata Al-Aziz, ya, kata Raja Mesir, bukan Raja, Perdana Menteri. Inna kaidakunna azim. Istriku, tipu dayamu itu begitu dahsyat. Masuk Nabi Yusuf ke dalam penjara, dan di penjara bukan setahun 2 tahun. Lama begitu ya, 7 sampai 9 tahun. Bid'ah sinin 9, 3 sampai 9, 6 sampai 9 tahun. Nabi Yusuf di dalam penjara. Dan tidak bersalah tentunya Nabi Yusuf di dalam penjara. Kemudian keluar dari penjara, barulah Allah menampakkan hasil dari kesabaran Nabi Yusuf dan buah dari penjagaan Allah kepada Nabi Yusuf. Inilah doa Nabi Yakub yang menitipkan Yusuf kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu khairul hafizha wa huwa arhamur rahimin. Seperti itu juga kitab suci umat Islam, seperti itu juga Al-Qur'an yang tidak sepi dari penodaan. Disebut macam-macam. Disebut macam-macam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau Allah sudah menjaga, maka Allah akan menjaga. Tapi bukan berarti tidak ada yang menggoda, bukan berarti tidak ada yang merusak, bukan berarti tidak ada yang mengganggu. Tapi semua gangguan, semua godaan, semua pengerusakan itu akan mental dengan sendirinya. Dalam surat Al-Anbiya, wa ya'maluna 'amalan duna dzalik wa kunna lahum hafizin. Dan mereka mengerjakan perbuatan selain itu, dan kami menjaga untuk mereka. Yang keenam ini menjaga perbuatan-perbuatan manusia. Punten, kalau kita bekerja kemudian upahnya itu bisa kan lagi ramai punten ini jadi kajian pada kemana-mana. Tapi untuk mendekatkan pemahaman kita bekerja dan setiap bulan gaji kita dipotong untuk pensiun. Contoh ini contoh. Bekerja selama 30 tahun, kemudian setelah pensiun ada uang. Yang uang itu kembali kepada kita, hasil dari kerja kita, gaji-gaji kita yang dipotong. Tolong bayangkan kalau setelah bekerja selama 30-40 tahun, setiap bulan gaji kita dipotong untuk masa pensiun kita, ternyata uang yang pensiun kita ini nggak dijaga. Ludes, hangus, kita pensiun, padahal sudah dipotong, hangus. Ini nggak dijaga uang kita. Kira-kira bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaan manusia, perasaan hamba kalau dia beramal, kemudian pahalanya itu nggak dijaga begitu,
ganjarannya itu hangus, nggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di ayat 82 surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Allah Maha menjaga amal-amal manusia, ganjaran dari setiap perbuatan manusia. Semua hasil perbuatan manusia, yang baiknya, yang buruknya, semua akan dijaga. Itu sebabnya Allah punya big data, kalau bahasa sekarang, yang terjaga di langit sana. Nah, yang kita sebut lauhul, apa artinya lauhul mahfuz? Al-lauh al-mahfuz. Ini dari kata hafizah. Mahfuz yang terjaga. Al-lauh al-mahfuz. Big data yang terjaga, insya Allah aman dari semua peretas, aman dari semua hacker, aman dari semua yang mencoba membocorkan atau mengacak-acak, merusak semua ganjaran yang akan Allah berikan. Tidak ada yang bisa mengotak-ngatik balasan. Misalnya, kalau manusia kan balasannya sekian, ada hacker masuk, ini dipindahkan balasannya ke sini, ini dipindahkan balasan. Mudah bagi manusia, gitu ya. Mudah bagi manusia untuk merusak big data, mengacak-acak dan seterusnya. Tapi big data yang ada di sisi Allah, semua balasan ganjaran untuk amalan manusia terjaga. Termasuk punten. Kita juga punya aib, kita juga punya dosa, kita juga punya masa lalu, kita juga punya kesalahan. Allah yang menjaga. Wa ya'maluna 'amalan duna dzalik wa kunna lahum hafizin. Dan Allah juga yang akan menjaga hak-hak kita. Mungkin ada hak manusia, hak kita yang diambil oleh orang lain. Kalaupun di dunia kita nggak bisa mengambil hak kita, di akhirat Allah akan menjaga hak-hak kita. Dengan apa hak itu akan dijaga oleh Allah? Dengan sesuatu yang lebih kita butuhkan di akhirat, pahala dan pembersihan dosa. Ini 6 Asmaul Husna Al-Hafiz di dalam Al-Quran. Bagaimana caranya agar kita dijaga oleh Allah? Ini yang paling penting. Allah Maha menjaga. Allah tidak pernah berubah dan Allah tidak pernah lalai. Pertanyaan yang paling penting, bagaimana caranya agar kita dijaga oleh Allah? Kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, yang ini jadi story WA-nya Bu Risma hari ini. Dipantau story WA-nya. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajibhu tujahaka. Idza sta'anta fasta'in billah wa idza sta'anta fasta'in billah. Cara agar dijaga oleh Allah, kata Rasulullah SAW, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Bapak Ibu jemaah dirahmati Allah, memahami hadis-hadis yang seperti ini harus difahami dengan rasa bahasa yang tinggi. Karena kalau rasa berbahasanya rendah, akan menganggap bahwa Allah itu seperti anak kecil saja, karena harus dijagain. Itu karena rasa berbahasanya rendah. Ihfazillah, jagalah Allah. Yahfazka, maka Allah akan menjaga. Bagaimana cara menjaga Allah? Apa yang dimaksud dengan menjaga Allah?
Jagalah Allah, maka Allah akan ada di hadapanmu. Cara menjaga Allah Subhanahu wa taala atau yang dimaksud dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah firmankan dalam ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini. Jagalah Allah dengan cara satu, menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan dari yang tidak dihalalkan. Itu cara menjaga Allah Subhanahu wa taala. Memaknai ihfazillah. Memaknai ihfazillah yang pertama menjaga kemaluan. Seperti yang Allah firmankan-Nya, walladzina hum li furujihim hafizun. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Wa qul lil mu'minin yaghdudna min wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada orang beriman agar mereka menundukkan pandangan dan agar mereka menjaga kemaluan, kecuali kepada pasangan atau kepada budak. Menjaga kemaluan, maka Allah pun akan menjaga kita. Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Menjaga kemaluan artinya menyalurkan syahwatnya di jalan yang halal saja. Bukan berarti dijaga dan sama sekali begitu ya. Ya seperti itulah maknanya menjaga kemaluan. Menjaga saudara juga termasuk menjaga memaknai hadis ihfazillah. Seperti dalam kisah Nabi Yusuf dalam surat Yusuf di ayat tadi, di ayat 12, di ayat tadi 64 ya. Ayat 12 dan ayat ke-65. Saat kita punya kakak, kita punya adik, kita punya kerabat, menjaga saudara sudah termasuk memaknai ihfazillah. Menjaga saudara apa saja yang dijaga? Kalau dalam maqasidus syariah, setidaknya 5 hal syariah itu diturunkan. Menjaga agamanya, menjaga nyawanya, menjaga hartanya, menjaga nasabnya, menjaga kehormatannya. Hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul mal, hifdzun nasab, hifdzu al-ird, kehormatan. Jadi perintah untuk menjaga saudara adalah perintah untuk menjaga 5 hal tadi. Jaga agama saudara kita, kakak, adik, kerabat. Pastikan mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jaga harta mereka, jangan sampai ada harta yang kemudian kita ambil dengan cara yang tidak halal. Jaga nasabnya, jangan sampai tidak jelas gitu ya, kecampur-campur antara nutfah ini dengan nutfah itu, sperma ini dengan sperma itu. Menjaga kehormatannya dengan tidak menjelek-jelekan dia, kalaupun tidak sengaja, kalaupun misalnya pernah, kembalikan haknya sebelum kita nanti dituntut haknya oleh Allah. Bagaimana cara mengembalikan kehormatan orang yang mungkin pernah kita bicarakan keburukannya, saudara kita yang pernah kita bicarakan keburukannya, di majelis yang sama kita bicarakan kebaikan-kebaikannya. Kalau kemarin misalnya ngomong ke si Eta, si Ibu Eta tanya, gitu mama. Besok kita di majelis itu bicarakan kebaikannya. Bicarakan karena kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ditanggapinya aneh hari Ibu. Kemarin ngobor Aina. Menjaga saudara. Menjaga sumpah. Jangan sembarangan bersumpah, jangan bermudah-mudahan mengucapkan demi Allah, demi Allah, demi Allah. Tapi ada orang Sunda mah beda ini Allah nanya. Karena hiji itu. Demi Allah. Kuma tadi Persib menang, demi Allah menang, hati menang.
wasitna eta. Menjaga sumpah. Wahfadhu dalam surat Al-Maidah ayat 89. Wahfadhu aymanakum. Jagalah sumpah-sumpah kalian. Orang yang menjaga sumpahnya, maka Allah akan menjaga dirinya. Bukan tidak boleh bersumpah, tapi sumpah digunakan untuk perkara yang besar. Bukan perkara yang main-main, bukan urusan yang remeh-temeh, bukan yang biasa-biasa. Wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah. Kemudian yang keempat, menjaga kitabullah bimastuhfidhu min kitabillah dalam surat Al-Maidah ayat 44. Menjaga kitabullah diantaranya menghafalkan ayat-ayat Allah, diantaranya mengkaji, mentadaburi surat-surat ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim. Bimastuhfidhu min kitabillah. Saat kita menjaga Allah, maka Allah insya Allah pasti akan menjaga kita. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Dalam surat An-Nisa ayat 34, di antara ciri istri yang solehah kata Allah. Apa saja cirinya? Kalau kata Nabi, cirinya 3 ya. Apa saja? Yang pertama, idza ra'aitaha sarrotka. Kalau dilihat oleh suaminya ya, garis bawah, suaminya sendiri. Kalau dilihat oleh suaminya menyenangkan, cek batur mah, yang penting kata tong dibalik, jangan dibalik. Kata orang lain menyenangkan, kata pasangannya lingkar sebel menggemaskan perut. Baik sikapnya dan juga fisiknya. Idza ra'aitaha sarraka, memandangnya membahagiakan suaminya. Tapi kan kalau urusan fisiknya mah bakal ngalik deui ka suami. Nya sok atuh pabiayaan. Ya, dikusir teh awis. Di facial, kusir. Kudu di meni, di peri, ada terus. Manicure, pedicure. Dikosok. Dan seterusnya. Kalau tidak menyenangkan, jadi tidak soleh ya. Berkurang. Tidak sempurna kesolehannya. Dan ya begitu memang dari sananya dan dari dananya dua-duanya. Dari sananya dan dari konon katanya sampai usia 30 mah masih dari sananya. Tapi sudah 30 ke atas mah katanya cenah cek beca. Yang kedua kata Rasulullah, wa idza amartaha ata'atka. Kalau engkau memerintahnya, dia menaatinya. Dan yang ketiga, yang ini disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa. Wa idza ghibta anha hafizatka. Dan kalau suaminya pergi, dia bisa menjaga diri. Tenang kalau ditinggalkan oleh suami. Bu, bapak pada kunker ke luar negeri, nitipnya iya kartu ATM. Aman pasti, karena PIN-nya tidak dikasih. Aman, tenang, insya Allah. Selama PIN-nya tidak tahu aman. Wa iza ghibta anha hafizatka, ditinggalkan oleh suaminya, bisa menjaga rumahnya, menjaga dirinya, menjaga anak-anaknya, menjaga hartanya. Ini termasuk makna ihfadillah. Jagalah Allah
dengan cara menjaga diri saat suami pergi. Wal fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu an-nisa'. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kemudian ini banyak dalam surat Al-Baqarah 238, surat Al-An'am 92, surat Al-Mu'minun ayat 9. Walladzina hum 'ala salatihim hafizun. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Surat Al-Ma'arij walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Menjaga salatnya. Apa saja yang dijaga dalam salat? Menjaga kekhusyuannya yang paling puncak. Karena setelah qad aflahal mu'minun, yang pertama disebutkan adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lebih susah menjaga kekhusyuan dari menjaga apa? Menjaga waktu. Kalau menjaga waktu, insya Allah kita bisa sholat di awal waktu. Tapi menjaga kekhusyuan, bahkan sholat di awal waktu pun kadang untuk bisa terus-terusan khusyuk dari awal sampai akhir, menjaganya jauh lebih susah. Jauh lebih susah. Menjaga kekhusyuannya, menjaga waktunya, menjaga keabsahannya, menjaga adab-adabnya, menjaga berjamaahnya, menjaga di masjidnya, menjaga sholatnya. Jadi yang hafiz bukan hanya hafiz Quran saja, tapi juga hafiz sholat. Hafiz sholatnya. Jadi gelar al-hafiz, ya memang di zaman Rasulullah ada istilah Abu Bakar al-Hafiz, ya. Tidak ada begitu ya. Baru belakangan ini saja gitu ya. Di zaman Nabi tidak ada, di zaman Rasulullah. Ini ya, zaman Rasulullah juga tidak ada gelar haji gitu ya. Haji Abu Bakar. Tapi silahkan lah, maksudnya apa? Budaya gitu ya. Kebiasaan seperti ini bukan kebiasaan yang buruk. Dan ternyata bukan hanya sekedar Al-Quran yang dijaga, hafiz kitabillah, sholat juga perlu dijaga. Jadi al-hafiz li sholatihi, yang menjaga sholat-sholatnya. Yang terakhir surat At-Taubah ayat 112. Wal hafizuna li hududillah, dan mereka yang menjaga batasan-batasan Allah. Ini nggak boleh, jaga diri supaya tidak melewati batas. Ini dilarang, jaga diri supaya tidak mendekati yang dilarang. Ini makruh, ini haram, ini tidak boleh, ini syubhat. Menjaga diri dari semua batasan-batasan tersebut. Maka saat kita menjaga Allah, seperti yang tadi disampaikan oleh Rasulullah SAW, ihfadillah. Cara agar kita dijaga Allah pertama dan yang paling utama, jagalah Allah. Maka Allah akan menjagamu. Apa bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Menjaga kemaluan, maka Allah akan menjaga rumah tangga kita. Menjaga saudara, maka Allah juga akan menjaga silaturahim, kerabatan. Menjaga sumpah, maka Allah akan menjaga lisan kita, menjaga kata-kata kita, menjaga kehormatan, kemuliaan kata kita. Menjaga kitabullah, maka Allah juga akan menjaga diri kita. Nah, maka Allah akan menjagamu. Apa saja bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala? Ihfazillah yahfazka. Pertama tadi dalam surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saat kita menjaga kitab Allah, maka Allah akan menjaganya juga untuk kita. Sehingga beruntung orang-orang yang disebut penjaga, bukan yang pernah hafal. Bedanya, beda antara yang hafiz dengan yang pernah hafal, pernah nyetor gitu dulu.
Jadi sudah pernah baheula di pesantren teh pernah setoran hafalan Quran. Terus ayeuna kumaha? Murudul. Berguguran satu persatu. Ihfazillah yahfazka, menjaga Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang kedua, maka Allah akan menjagamu. Langit itu dijaga oleh Allah. Wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Dalam surat Fussilat ayat 12, As-Saffat ayat 7, Al-Hijr ayat 17, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa langit itu dijaga oleh siapa? Memang oleh malaikat. Tapi dinisbatkan semua penjagaan ini, penjagaan malaikat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Praktek di lapangannya, kalau bahasa manusia, praktek di lapangannya yang ditugaskan menjaga langit adalah malaikat. Tapi penjagaan malaikat kepada langit ini semua atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara Allah menjaga bisa langsung oleh Allah atau ada makhluk-makhluk yang Allah perintahkan untuk menjaga. Wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj naik ke langit pertama, kata Nabi, Jibril kemudian mengetuk pintu langit pertama. Ditanya oleh penjaga langit pertama, "Man? Siapa?" Jibril. Dengan siapa? Muhammad. Awa ursila lahu. Apakah Muhammad diutus? Iya. Dibuka pintu langit pertama oleh penjaga, malaikat penjaga. Langit 1, langit 2, SOP-nya seperti itu. Langit 3, setiap pintu langit semuanya ada yang menjaga. Dan kalau ada syaitan, ada jin yang naik ke langit mencuri informasi, meretas jadi hacker. Ya sekarang begitu. Hackernya di langit. Naik ke langit kemudian membocorkan informasinya ke penghuni bumi. Bangsa jin yang ingin menjadi hacker, cracker, bangsa jin yang ingin meretas informasi dari langit, maka informasi langit, data di langit itu dijaga oleh malaikat dengan panah-panah api. Setiap jin yang durhaka, syaitan marid, semua kembali ke bumi dalam keadaan terpanah oleh api tadi. Yang pernah dibahas dalam surat tadabbur kita dulu, surat apa? Al-Mulk ya. Bilang-bilang betul dalam surat bukan surat Al-Mulk, surat Al-Jin. Surat Al-Jin. Bangsa jin yang mereka kebingungan. Kenapa belakangan ini banyak bangsa jin yang mati mendadak? Mati mendadak. Dan ternyata semua jin yang mati mendadak itu punya kesamaan. Setelah pulang dari langit mati. Nah, si pulang maut cek jin. Nah, si pulang maut nggak tahu, kemarin pulang dari langit mati. Hari itu nggak tahu, pulang dari langit mati. Ternyata setelah dicek, jin naik ke langit melihat ternyata langit sekarang sudah dijaga ketat. Langit sudah dijaga ketat. Akhirnya kata bangsa jin, kalau langit sudah dijaga seketat ini, pasti ada sesuatu yang sedang terjadi di muka bumi. Kalian semua jalan keliling di muka bumi, cari yang aneh-aneh, kemudian laporkan. Singkat cerita, 3-10 jin, mereka melihat ada sekelompok orang yang sedang berkumpul, satu di depan, sisanya di belakang, kemudian membaca bacaan yang ajaib. Selesai, bangsa jin ini kemudian mendekat, merapat, menyimak bacaan yang ajaib tadi. Setelah itu mereka pulang laporan. Sekarang kami tahu kenapa langit itu dijaga. Karena kami baru saja mendengarkan bacaan yang ajaib, bacaan yang begitu luar biasa memberikan petunjuk. Sidik punya selidik, ternyata yang didengarkan oleh bangsa jin itu adalah Al-Quran yang sedang dibaca oleh Muhammad SAW dalam sholat subuh berjamaah dengan para sahabatnya yang lain. Itulah yang menjadi
asbabun nuzul turunnya surat Al-Jin. Gitu kan dulu teh, pernah kita kaji teh. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu, kita lihat ya surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Qur'an, kemudian mereka berkata, kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang menakjubkan. Yahdi ila rusydi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Bacaan Quran yang menakjubkan karena bisa memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Kemudian kami beriman dan kami tidak akan berbuat syirik. Sampai di ayat 8. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Kami mencoba mengetahui rahasia langit. Jin pengen jadi hacker. Maka kami mendapati langit penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Ternyata IP-nya bangsa jin sudah di-tracking, ketahuan, langsung dikunci, dicabut. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dulu kami itu bisa duduk di beberapa tempat di langit, jadi bisa kongko-kongko, yang ngopi-ngopi bangsa jin dengan para besti-bestinya di atas langit sana untuk mencuri informasi. Jadi posisi yang mirip seperti orang yang sedang menghacker, duduk di langit sana untuk mencuri informasi, meretas informasi dari langit sana. Dulu kami masih bisa seperti ini, kata bangsa jin. Sekarang siapa saja yang mencoba meretas mendengarkan informasi seperti itu akan menjumpai panah api yang mengintainya, yang akan membakarnya. Inilah bentuk penjagaan Allah, penjagaan langit dari syaitan-syaitan yang durhaka. Jadi tidak ada kebocoran, dan Al-Quran tidak akan bocor sebelum disampaikan kepada Muhammad SAW. Termasuk Rasulullah juga dijaga, kanan kiri depan belakang atas bawah Rasulullah dijaga, karena malaikat Jibril ketika memberi wahyu tidak ada bangsa jin yang kemudian meretas informasi sebelum Rasulullah menerimanya. Jadi orang pertama yang menerima atau makhluk pertama yang menerima Al-Quran ini harus Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pesan yang kemudian kan kalau sekarang mas saya ngirim WA ke Pak Rahmat, WA-nya itu nggak langsung Pak Rahmat dulu, tapi kasih parbola, dilihat sama yang di sana, baru nyampe ke Pak Rahmat. Kalau ini enggak, semuanya harus Rasulullah harus jadi makhluk pertama. Maka diamankan kanan kiri depan belakangnya dari semua yang mencoba meretas. Sekarang dienkripsi, dienkripsi. Nah, ini juga banyak dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Al-An'am 61, At-Tariq ayat 4, Al-Infitar ayat 10. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi yahfazunahu min amrillah. Allah mengirimkan malaikat untuk menjaga manusia. Yang membersamai manusia bukan hanya malaikat yang mencatat amalan kita, bukan hanya malaikat di kanan dan di kiri, tapi juga malaikat yang menjaga kita. Baik yang menjaga mulut kita, supaya kalau tidur tidak ada binatang masuk. Ini banyak lubang, 1, 2, 3, 4, 5, banyak lubang yang kalau Allah mau malaikat itu diperintahkan untuk pergi, maka penjagaannya hilang.
Yahfazunahu min amrillah. Allah menjaga manusia dengan malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari rumah. Tadi sudah baca doa supaya dijaga oleh Allah di luar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Kata Rasulullah, yang keluar rumah membaca doa ini Allah akan memberikan garansi penjagaan. Jadi bodyguardnya itu langsung malaikat. Kata Rasulullah, yang membaca doa ini hudiya wa kufiya wa muqiya. Hudiya kufiya muqiya. Hudiya dia akan dapat petunjuk, kufiya dia akan dicukupkan kebutuhannya, muqiya dia akan dijaga, dilindungi dari semua gangguan-gangguan. Bukan berarti tidak ada gangguan. Kalaupun ada gangguan itu nggak akan. Bagi naik mobil keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, masuk ke jalan tol, tiba-tiba di depan dan truk keguling, cicit, hampir saja ada gangguan, tapi Allah selamatkan. Maju lagi tiba-tiba, ban meledak, tiba-tiba goyang, masih Allah selamatkan. Kemudian kita sedang memperbaiki ban, begitu ya, tiba-tiba ada truk nyelonong, lepas kendali, hampir saja nabrak di samping kita. Ada gangguan, tapi Allah selamatkan. Tiba-tiba dari atas ada pesawat jatuh, mau didramatisir. Intinya bukan tanpa gangguan, tapi Allah selamatkan. Yahfazunahu min amrillah. Dan Masya Allah, punten, dalam ayat kursi, ini ayat yang begitu luar biasa. Kadang kita kalau menjaga sesuatu itu capek, mau maintenance itu melelahkan. Mendapatkan sesuatu bikin kita semangat, tapi menjaga sesuatu itu capek. Mengejar sesuatu itu kan bikin semangatnya, pengen punya ini, wah, tapi setelah punya untuk menjaganya itu bikin capek. Lebih capek menjaga daripada capek mengejar. Sepakat? Tapi Allah ketika menjaga semua yang sudah diciptakan, Allah tidak pernah kelelahan. Wala yaquduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidak pernah capek menjaga kita. Aku senang jaga rahmat. Nah, Allah tidak pernah lelah menjaga manusia. Jadi ayat kursi saat kita baca, setiap kita baca ini bikin kita meleleh ya. Allah nggak pernah lelah menjaga kita. Wala yaquduhu hifdhuhuma, dan Allah tidak merasa berat memelihara menjaga keduanya. Menjaga langit, menjaga bumi, apalagi sekedar menjaga makhluk kecil seperti kita. Menjaga supaya langit tidak bertabrakan saja Allah nggak kecapean, Allah tidak kelelahan. Memastikan supaya bumi tetap berotasi di matahari tanpa jarak yang terlalu dekat supaya tidak kepanasan, tidak terlalu jauh supaya tidak lepas dari ikatan, Allah tidak kelelahan. Apalagi sekedar menjaga rezeki kita setiap hari, menjaga semuanya. Wala yaquduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan yang terakhir dalam surat Al-Anbiya ayat ke-82, menjaga pekerja. Kalau kita punya perusahaan, kalau kita punya karyawan, kalau kita punya asisten rumah tangga, gitu ya. Kemudian mereka melakukan pekerjaan yang mungkin tidak bisa kita kerjakan, atau pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya, maka menyerahkan penjagaan kepada Allah adalah jalan terbaik. Tidak semua bisa dilakukan oleh kita sendiri. Wa minasyayatin man yahusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik wa kunna lahum hafizin. Dan di antara karyawan-karyawannya, pekerja-pekerjanya Nabi Sulaiman, ada segolongan setan-setan. Jadi hanya untuk Nabi Sulaiman saja.
Syaitan dari golongan jin bisa ditundukkan, bisa digerakkan, bisa dipekerjakan. Upahnya bagaimana? Ya UMS lah, upah minimum setan. Saya tidak tahu apa upahnya. Karena ya dikasih uang juga beda mungkin ya, uang di sana. Paling dikasih tulang cukup. Dan kami telah tundukkan kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut untuk Sulaiman. Entah itu mengambil perhiasan dari dalam lautan dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu. Kalau buat manusia menyelam lautan bukan sesuatu yang mudah. Bahkan hanya berapa puluh meter saja paru-paru kita bisa bisa menciut sesak nafas buat manusia. Sehingga Allah menundukkan syaitan untuk melakukan pekerjaan ini dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu. Di surat Saba, surat ke-34, syaitan di zaman Nabi Sulaiman dipekerjakan oleh Nabi Sulaiman untuk membangun bangunan yang tinggi, gedung-gedung yang tinggi. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Ya'maluna lahu min maharib, yang menggerakkan industri perang, yang menciptakan alat-alat berat, alutsista, alat utama sistem persenjataannya. Maharib wa tamasir, yang menciptakan patung-patung untuk latihan perangnya. Wajifanin kal jawab wa qudurir rasiyat, yang menjaga atau yang menciptakan alat-alat untuk persiapan logistiknya. Kalau di militer apa sekarang istilahnya? Pusdikbek-an, Pusat Pendidikan Perbekalan dan Angkutan, PK. Ya, syaitan di zaman Nabi Sulaiman kerjaannya banyak. Dan ditutup ayat ini di ayat ke-82. Wa minasyayatin may yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik wa kunna lahum hafizin. Dan adalah kami memelihara mereka-mereka itu. Jadi sistem jaminan keselamatan terbaik adalah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita tidak boleh berikhtiar, tapi jangan menggantungkan segala sesuatunya kepada ikhtiar semata. Alat keselamatan itu perlu, gitu ya. Membersihkan gedung, dinding gedung, jendela gedung, perlu pakai alat keselamatan. K3 ya istilahnya. K3-nya tetap diperhatikan, tapi hanya mengandalkan K3, hanya mengandalkan alat, hanya mengandalkan ikhtiar, melupakan asma'ullah, nama Allah Al-Hafiz. Tidak mungkin, tidak mustahil kalau kemudian ada kecelakaan datang dari arah yang nggak disangka-sangka. Tenanglah, K3-nya kita sudah sempurna, pokoknya aman, nggak akan celaka. Lupa kalau yang menjaga semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Hafiz ini menambah ya, cara pandang kita bahwa yang paling bisa menjaga sumber semua penjagaan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar tetap kita lakukan, usaha tetap kita kerjakan, tapi hati hanya bersandar kepada Al-Hafiz atau Al-Hafiz. Termasuk untuk hafalan Al-Quran kita. Jangan mengandalkan cerdas saya gampang. Tidak sedikit orang yang diberikan kecerdasan kemudian dikasih sedikit saja punten, satu urat sarafnya tersumbat, ingatannya hilang semuanya atau berkurang semuanya, sulit bahkan jangankan mengingat ayat Al-Quran, jangankan mengingat yang lain, nama sendiri saja tidak tahu. Hanya mengandalkan saya mah pintar, tenang, saya mah. Yang bisa menjaga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenanglah, saya mah pasti nggak akan terkena penyakit. Saya kan selalu menjaga kesehatan. Tiap pagi saya jogging minimal 100 menit. Tiap hari saya begini, tenang, saya pasti akan sehat. Ikhtiar penting, tapi menyandarkan kepada ikhtiar, menyandarkan kepada usaha, mengabaikan, melupakan bahwa Allah lah yang menjaga,
Ya mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau sudah seperti itu, Allah pasti akan kirim peringatan. Hei, memang siapa yang menjaga? Memang siapa yang memberikan perlindungan? Memang siapa yang memelihara? Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya dari Al-Hafidz ini ada di poin berikut. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Al-Hafidz dan Al-Hafidz akan memberikan penjagaannya saat kita menjaga Allah, menjaga kemaluan kita, menjaga keluarga dan saudara kita, menjaga kata-kata dan sumpah kita, menjaga kitabullah, menjaga diri saat pasangan pergi, menjaga sholat dan menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau didiskusikan sebelum ditutup? Bedanya hafiz sama hafiz. Dari sisi bahasa, kalau hafid itu yang menjaga, kalau hafid yang maha menjaga. Jadi kalau bahasa Indonesia ada apa? Superlatif. Sehingga di ayat tadi, ya, kalau Allah menggunakan kata hafid itu ada khairunnya, wa huwa khairun hafidh, sebaik-baik yang menjaga. Kalau di ayat 9 surat Al-Hijr, wa inna lahu lahafidhun, karena yang menjaga bukan hanya Allah semata. Allah yang menjaga, tapi Allah melibatkan makhluk dalam penjagaannya. Ada hafiz Quran. Wa kunna lahum hafidhin, dan kami menjaga amal-amal mereka. Karena ini kan hafidhin bentuknya plural, bentuknya jamak. Kenapa bentuknya jamak? Karena Allah melibatkan yang menjaga catatan, yang menjaga ganjaran manusia. Allah melibatkan malaikat juga. Sehingga ada ayat di dalam Al-Quran, kitabun hafidh, kitab yang Allah jadikan kitab ini kitabun hafidh. Surat Qaf ayat keempat. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafidh. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, ada kitab yang mencatat. Kitabun hafidh, catatan yang menjaga semua perbuatan-perbuatan manusia. Kalau dari sisi bahasa, hafidh itu bentuk superlatif dari hafidh. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada? Kalau apa? Setan apa? Baik. Ibu solehah, ini punten ya. Kalau wanita solehah mah di luar konteks pembicaraan ini. Kita lihat ayatnya dalam Al-Quran, kaid. Dalam surat An-Nisa ayat 76. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Kemudian ayat mana yang tadi menyebutkan kaidnya perempuan itu dahsyat? Surat Yusuf ayat ke ini dia, ayat ke-28. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna 'azim. Ketika suaminya melihat baju gamis Yusuf itu koyak dari belakang, rusak dari belakang karena ditariknya dari belakang, kata suaminya, kejadian ini adalah di antara tipu dayamu, sesungguhnya tipu dayamu itu begitu besar. Wow. Setan tipu dayanya oleh Allah disebut kecil, perempuan tipu dayanya dalam Al-Quran disebut besar.
Kenapa disebut kecil, disebut lemah tipu daya syaitan? Punten. Kalau kita berlindung dari syaitan, syaitan pergi atau tetap mengejar kita? Kalau kita berlindung, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dia itu datang dan pergi. Sembunyi, khannas itu sembunyi. Kapan dia sembunyi? Kalau kita ingat Allah, kalau kita berlindung kepada Allah. Sekarang dalam kisah Nabi Yusuf sudah berlindung kepada Allah. Apakah si perempuan ini pergi? Tiba-tiba justru terus mengejar-ngejar. Lihat ini. Lihat di ayat ke-23 ya, di ayat ke-23. Nabi Yusuf sudah mengatakan, "Ma'ad," dan wanita Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, menundukkan kepadanya, dan dia menutup pintu seraya berkata, "Sini wahai Yusuf." Yusuf kemudian berkata, "Ma'azallah, aku berlindung kepada Allah." Setelah berlindung kepada Allah, apakah perempuannya menghilang? Malah makin semangat, malah makin kepo. Wih, cool banget nih cowok. Malah makin penasaran. Innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Sampai kan mereka lari-larian. Tapi kalau di film India yang lari di depan itu perempuan, yang di belakang laki-laki India mah. Nah, ini mah beda. Yang di depan justru bahkan sudah lari dari perempuan pun masih dikejar, sudah berlindung kepada Allah pun masih dikejar. Sudah ma'azallah, 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 masih dikejar. Wastabaqal bab di ayat ke-25. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu. Wanita itu menarik baju gamis Yusuf. Adakah syaitan yang bisa merusak properti milik kita saat kita sudah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ada misalnya yang sedang mengganggu, tiba-tiba menggerakkan gorden. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita lempar bantal, hilang. Atau sapu misalnya tiba-tiba tak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, pergi. Iya, mah beda. Ma'azallah, sudah lari, ditarik dari belakang, sobek. Inna kaidakunna. Bahkan setelah membuat sobek, masih bisa menuduh bahwa kita yang salah. Setan saja, sesetan-setannya setan, dia itu membuat pengakuan. Ini kata setan dalam surat Ibrahim. Lihat pengakuan setan di surat Ibrahim itu mengatakan dia lemah. Kata setan begini. Ini orasi setan sambutan sebelum masuk neraka. Nah, ayat ke-22 surat Ibrahim. Dan berkatalah syaitan ketika hisab sudah selesai, sudah disidang semuanya, tinggal digiring ke neraka. Kata syaitan begini, Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, dan aku menjanjikan kepada kalian, tapi aku menyalahinya. Tidak ada kuasa bagiku terhadap kalian, hanya sekedar mengajak, kemudian kalian patuh. Saya tidak punya power sebenarnya. Maka jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Jadi setan nggak bisa maksa. Setan nggak bisa maksa. Tapi kalau ini sudah narik, sudah ngerobek, sudah gitu ada suaminya, dia mau melakukan pelecehan seksual, senyara berakhir sama. Mana? Tapi kalau setan, auzubillah minasyaitonirrajim, sudah selesai hilang. Jadi kalau kata Allah, inna kaidakunna azim, memang azim. Tipu daya perempuan itu dahsyat, memang dahsyat. Tipu daya setan lemah, memang lemah. Yang berbahaya kalau kolaps, kalau duet, itu pasti headsetnya tinggi juga. Kalau setan punya akun, yang perempuan juga punya akun, bikin kolaborasi gitu, bikin podcast.
pasti viral begitu. Inna kaidakunna azim. Jadi kaum wanita jangan sampai kolab dengan setan. Jangan sampai kolab dengan setan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Maka berikan. Yang penegasan apa yang imas itu, jadi kalau di surga itu nanti kalau laki-laki memang karena kan lebih suka ke perempuan jadi bidadari dapatnya. Tapi kalau perempuan kita kan nggak dapat bidadara, tapi karena senangnya perhiasan dan sebagainya jadi dapatnya itu. Betul tidak? Kan sedang menjelaskan surat apa ya 14 An-Nisa, saya lupa. Ya, zuyyina lin-nasi hubbu syahwat Ali Imran ya. Ali Imran Nisa. Ya, di dunia kecenderungannya begitu. Di dunia. Tapi apakah akan sama kecenderungan manusia nanti di dunia dengan di akhirat? Apakah sama sifat manusia di dunia dengan sifat manusia di akhirat? Apakah ada yang akan Allah halalkan di akhirat yang diharamkan ketika di dunia? Seperti khomer misalnya, halal di akhirat, halal di surga. Karena khomernya berbeda dengan khomer di dunia, begitu ya. Bahkan jadi sungai, begitu. Khamrul ladzatil lisyaribin. Apakah akan boleh seorang perempuan itu punya banyak suami, punya banyak dan seterusnya begitu kan? Ini memang ada pembahasannya, ada pembicaraannya, ada diskusinya begitu, ada tarik ulurnya di antara para ulama. Apakah kondisi di surga itu sama seperti kondisi ketika di dunia? Yang dibolehkan, yang dilarang ketika kan kalau di dunia ini dilarang. Apakah masih akan sama di surga juga banyak larangan seperti itu? Atau di surga mah sudah yang namanya larangan tidak ada lagi, hanya lebih disucikan. Kalau di dunia seorang laki-laki hanya boleh menggauli 4 istri misalnya, menikah memiliki 4 istri. Kalau di surga apakah hanya 4 atau misal contohnya, itu kan di dunia ada aturan. Apakah di surga juga bakal ada aturan? Padahal kata Allah, lahum fiha ma yasha'un, di surga itu mereka boleh mendapatkan semua yang diinginkannya. Nah, dari situlah mulai ada tarik ulurnya. Kalau misalnya seorang perempuan menginginkan bukan hanya satu laki-laki, boleh nggak misalnya perempuan menginginkan 2 laki-laki, 3 laki-laki dan seterusnya? Karena kata Allah, bagi penghuni surga semua yang diinginkannya. Mungkin kalau di dunia, itulah intinya begitu ya. Dari apa ayat Al-Qur'annya begini. Lahum fiha ma yasha'una wa ladaina mazid. Jadi kalau kita untuk memudahkan gambaran kenikmatan surga seperti kita membayangkan gambaran kenikmatan dunia. Tapi kan di dunia masih ada larangan-larangannya. Apakah di surga juga masih ada larangan-larangan? Nah, ini dia. Dalam surat Al-Furqan, lahum fiha ma yasha'una khalidin. Bagi mereka di dalam surga itu apa yang mereka kehendaki. Semua yang dikehendaki pasti ada. Di surat yang lain, surat An-Nahl ayat 31. Lahum fiha ma yasha'un. Jadi surga bukan hanya sekedar tentang sungai, kebun yang mengalir di bawahnya sungai. Apapun. Nah, pertanyaannya, apakah apapun itu bebas? Gitu ya. Bebas. Kalau ada perempuan yang pengen punya bidadara 1, 2, 3, 4, 5, 6, apakah itu akan diberikan? Atau pertanyaannya begini, apakah itu akan terpikir oleh ahli surga? Nah, gitu. Itu yang saya tidak tahu gitu ya. Karena kamu terus di surga orang tinggal ini. Kan yang penting apa masuk surga nah heula gitu. Yang paling utama, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa masuk surga. Urusan nanti di surga mau ini mau itu urusan nomor sekiannya. Urusan nomor sekian. Kalau saya pengen minum homer, saya pengen makan apa misalnya? Boleh nggak sih di surga itu makan kodok yang halal?
Kan kalau di dunia semua makanan yang hidup di dua daratan, di dua alam, haram. Kalau di surga boleh nggak ya makan kodok? Sementara kata Allah, mereka mendapatkan segala apa yang mereka kehendaki. Di situ mungkin letak tarik ulurnya, gitu ya. Allah alam. Semoga bisa dipahami. Sehingga tidak tepat kalau misalnya ada tarik ulur pendapat seperti ini, kemudian disikapi seperti ya dengan menjelek-jelekan orang yang menyampaikan keilmuan, disebut apa titik OL. Wallah, cukup mungkin. Nah, kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majlis. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin